Berikutnya wa an Nafi, dan dari Nafi, anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab anhu kana faradha lil muhajirin, ya. Beliau membagi-bagi, ya, untuk orang-orang muhajirin. Lil muhajirin awalin, orang-orang yang muhajir kalangan apa? Awal, ya, hijrah pertama, berarti termasuk yang 70-an orang itu, ya, Pak. Dengan arba'ata alafin, dengan 4.000, ya, 4.000 dinar pastinya, 4.000 dinar. Masya Allah, ini memang luar biasa. Wa faradha libnihi, dan beliau membagi untuk anaknya, siapa Pak namanya? Abdullah, salah satu alafin, dengan 3.000, dengan 3.000 wa khamsa mi'atin, berarti 3.500. Nah, 3.500. Jadi bacanya dari kanan, ya. Fakila, maka dikatakan lau kepadanya, pada Umar, wa minal muhajirin, kan dia dari termasuk orang muhajirin, ya, termasuk muhajirin yang hijrah awal-awal, ya, ketika orang-orang kafir masih berkuasa di Mekah dan mengejar-ngejar, mau menangkap, menghalang-halangi, ya. Falima nakos tahu, kenapa kamu menguranginya? Nggak sama-sama dapat 4.000, tapi 3.500 dinar. Faqala, maka Umar bin Khattab menjawab, innama hajaru bi abawahu, sesungguhnya hanyalah dia itu, ya, hijrahnya bersama bapaknya, ya. Yaqulu laisa huwa kaman hajara bi nafsihi, tidaklah dia itu seperti orang yang hijrah dengan dirinya sendiri. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, inilah adil, ya. Jadi seperti itu. Ini zaman Umar sudah bagi-bagi, ya, Pak. Zaman Umar loh, itu sudah luar biasa, ya. Artinya ibaratnya dunia sudah terbuka. Jadi artinya jerih payah para sahabat itu sudah menghasilkan, ya, sudah nyata berupa keterbukaan dakwah Islam di mana-mana. Jadi pada waktu zaman Umar ini sudah sampai ke Romawi, Persia, ya, Pak, Mesir, Bahrain, apalagi kalau Bahrain mas sebelumnya zaman Nabi juga sudah bayar jizyah, ya. Tapi zaman beliau ini, ya, sudah menjadi apa namanya, daerah kaum muslimin. Nah, jadi pada zaman Umar itu harta itu datang berlimpah, Pak. Berupa apa? Zakat mal aja macam-macam, ya. Kemudian zakat pertanian, zakat apa? Ternak, ya, macam-macam zakat maksud saya tadi, ya, banyak datang. Kemudian apa? Jizyah itu apa? Semacam apa? Pajak, kayak, atau upeti. Jadi orang-orang yang non muslim yang ditawarkan Islam dia menolak, dan dia minta jaminan keamanan, atau kafir-kafir apa namanya, Pak? Kafir-kafir zimmi, ya, kafir-kafir zimmi itu boleh, ya, kita mengambil apa? Jizyah. Itu jizyah. Jadi tapi kalau kafir-kafir yang dia tidak di bawah jaminan, bukan kafir zimmi namanya, nah itu nggak boleh. Jadi penjelasan Imam Muslimin, ya, Shallallahu Mansur seperti itu. Ya, kenapa kita ngambil jizyah? Karena mereka dalam jaminan keamanan kita, seperti itu, jizyah itu. Nah, kalau kafir harbi memang memerangi, ya, boro-boro ngambil jizyah, ya, itu. Jadi jizyah datang dari mana-mana, zakat dari berbagai macam jenis macam zakat. Kemudian fai, apa fai? Ya, harta rampasan perang dapat tidak lewat proses peperangan. Apalagi itu fai namanya. Kalau istilah pertarungan, menangnya menang WO. Jadi nggak berperang, nggak frontal, tapi musuh kalah dengan meninggalkan harta. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Ya, ketika itu perang Sawik, kalau nggak salah, perang Sawik itu perang gandum, ya. Mereka kabur, ngacir, waktu itu perangnya di sekitar daerah pasar. Kemudian akhirnya banyak gandum-gandum yang ditinggal, akhirnya jadi apa? Fight. Gitu. Nah, kemudian gonimah lebih banyak lagi, gonimah.
itu harta rampasan perang dapat oleh proses peperangan. Nah, ini sumber kekayaan Baitul Mal, yaitu itu. Pak, nggak kita hari ini. Sumbernya apa? Ya, zakat yang mungkin nggak seberapa, ya infak para infan juga nggak seberapa. Sehingga ya inilah ya pantas, artinya apa? Perjuangan dakwah itu terkendala karena memang tadi ya, termasuk dana yang sangat terbatas, gitu kan. Jadi lajunya ibarat apa Pak? Kendaraan karena jarang ada bensinnya ya, jarang jalan kan? Loh ya, kendaraan itu kan kendaraan memang ada, ya ada gitu kan. Majelis dakwahnya ada gitu kan, tapi karena nggak ada dananya ya sudah. Nah seperti itu kira-kira. Artinya kalaupun jalan, jadi mungkin istilah ada yang bilang jalan di tempat, ada yang jalan pelan, gitu kan. Jalan pelan udah bagus ya, gitu, seperti itu. Loh ya kan. Gitu. Tapi kalau jalan di tempat ini, tapi masih mending dibanding kita nih kapuk. Kapuk ini maju atau mundur sih sebenarnya? Mantap itu. Oh iya kan. Ini jadi masalah kan. Jalan di tempat aja masih gitu ya. Jalan lambat bagus gitu kan. Apalagi jalan cepat. Nah, jalan lambat tidak berarti jalan di tempat masih mendingan dibanding harus mundur. Nah, kan beda itu kan. Nah, mundur kan seperti itu. Nah, artinya luar biasa ya sumber dana. Jadi sampai di zaman itu Umar sempat bagi-bagi. Coba Pak. 4.000 dinar. Ya kan? Kalikan aja 4.000 ya. 4.000 satu di gini. Iya gimana? 1 dinar kan 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Kalau ini saya 4.000 lagi. Ingatnya saya tadi real ya. Ingat saya real, bukan real ini mah. Dinar ya. Dinar. Sekarang itu hampir 4 juta. Makanya. Ya 4 juta mungkin 1 dinar 4 juta lah. 4 juta kali 4.000. Karena kalau 1 gram itu 1 juta, 4 dinar seperempat ya sekitar 4 juta lebih. 4 juta taruhnya kali 4.000 dinar. Nah, kali 4.000 aja. Oh, iya. Ya, makanya Habib Bil Al-Arts kan sampai dia naro ya uang itu ditimbun kan. Ini siapa yang perlu uang saya silakan. Siapa yang butuh ya kan. Lo ya kan? Siapa yang butuh silakan. Tapi nggak pada ngambil juga karena sudah cukup. Seperti itu. Itu baru zaman Umar ya. Bagaimana zaman Umar bin Abdul Aziz yang tadi mana perbudakan sudah habis. Itu tingkat idealnya luar biasa. Kaum muslimin itu sudah punya rumah, punya kerjaan, punya kendaraan, punya pembantu. Jadi pembantunya bukan lagi orang muslim berarti ya. Orang muslim sudah, oh iya kan? Karena untuk ketika bagi-bagi zakat aja bingung. Zakat itu mau bagi kemana? Nggak ada yang terima, nggak ada mustahik. Harus jalan sekian ratus kilo. Berarti kan harus habis zakat fitrah kan? Gitu. Loh ya kan? Makmurnya seperti itu. Jadi kayak makmurnya. Jadi bingung nanti bagi-bagi. Belum nanti di akhir zaman, ya kan? Dan muslim udah kaya semua ya sudah. Nggak ada orang terima zakat lagi, nggak ada yang terima sedekah lagi. Seperti itu. Makanya bersyukur kita hidup ngeluarin zakat masih ada yang ngeluarin sedekah masih ada yang mau. Loh ya kan? Ada yang mau itu. Ya? Nambah terus. Namun apanya mustahiknya apa mujakinya? Mustahiknya. Berarti memang bersyukur berarti kan? Bersyukur. Maksudnya berarti harta kita masih manfaat, ya, bisa manfaat. Ya kan tadi Habib Al-Arts kan bekas budak beliau kan, bekas budak. Gitu usia senjanya, dia udah sakit-sakitan, ya, di badannya sudah bekas dicos segala macem gitu ya. Nah itu punya harta, silakan yang mengambil, silakan yang butuh. Sampai nggak baru ngambil. Lalu ya kan, Abu Hurairah sudah jadi gubernur, Bilal jadi gubernur, orang-orang bekas budak kayak. Nah tadi untuk ukuran seorang siapa tadi? Ibnu Umar dapat 3.500. Nah itulah adil. Nah, ini termasuk diprotes oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Dia kan sama-sama muhajirin awalin. Kok dapatnya nggak sama dengan kita? Kita 4.000, dia 3,5 gitu kan. Karena kata Umar dia hijrahnya bukan karena sendirinya, hijrahnya ngikut orang tua. Itu.
Si Umar itu terkenal adil luar biasa. Ya, walaupun segitu itu masih juga diprotes. Ya. Sama siapa Uyainah kan diprotes. Nah, itu ini luar biasa, sudah bagi-bagi. Nah, kira-kira kita ini kapan ya Pak? Secepatnya ya. Kita kapan ya? Oh ya, bagi-bagi dolar, real, nah itu. Oh, ya. Tapi saya mah khawatir kalau kita di konversion, kadang lupa. Nah itu yang Nabi khawatirkan kan itu kan. Kalau di konversion itu udah jauh. Jadi kalau kita sudah di daerah yang nyaman, ini justru ya kata guru kita Ustaz Hidayat ya, kalau sudah di daerah nyaman tuh ngeri, ibaratnya monyet dia bilang kan. Monyet itu kalau lagi di pohon, anginnya kenceng, itu pegangannya kenceng dia. Kenceng, dia akan jatuh. Tapi ketika nggak ada angin, wah dia bereuforia, dia lompat sana sini, akhirnya terpelanting jatuh. Lo ya kan? Euforia dia. Jadi kalau kita di daerah apa yang nyaman tuh memang ya seperti itu. Satu lagi ya. Satu lagi kita habisin. Baik. Wan Atiyah bin Urwah As-Sa'di ya. Dan dari Atiyata bin Urwata Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Atiyah kalau orang kita mungkin perempuan ya, Pak. Kalau Atiyah kita perempuan ya. Atiyah kan? Nah, Atiyah ya kan perempuan ya. Kalau zaman ini mah laki-laki. Ya, Atiyah ya kan, Atiyah. Namanya Atiyah. Tapi ini bagus namanya ya. Atiyah itu pemberi namanya ya. Pemberi atau yati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablugul abdu ayakuna minal muttaqin, tidaklah sampai atau mencapai seorang hamba untuk menjadi derajat muttaqin hatta yada'a mala ba'sa bihi, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang la ba'sa bihi, ya, tidak apa? Tidak buruk dengannya. Hadaron karena dia takut, lima bi ba'sun. Karena dia takut karena dia takut, karena takut lima terhadap apa yang bi dengannya ba'sun jadi buruk. Ya, rawat Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadisun hasan. Ini ya. Jadi kata Nabi, tidaklah mencapai seorang hamba untuk menjadi orang muttaqin kecuali ya, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang tidak buruk. Jadi gini Pak, saya minum air jahe ini kan bagus ya, bagus ini bagus. La ba'sa ya kan, nggak mudhar, nggak buruk, ini bagus. Tapi kalau dengan minum ini kemudian kita nggak bisa menjadi ibadah misalnya, nah lebih baik tinggalkan. Itu orang bertakwa. Jadi dia itu tidak menurutkan nafsunya, gitu. Karena hadaron, ya, khawatir dengan minum ini, gitu ya. Kemudian saya jadi misalnya tidurnya ngeleker, kira-kira gitu, sampai nggak bangun malam. Lebih baik nggak usah minum. Nah itu kira-kira itu seorang hamba itu seperti itu. Oh iya takwanya, takkan hati-hati kan, takwanya tadi. Jadi segitu. Jadi dia merelakan apa yang menjadi kesukaannya. Kalau dia kalau makan itu, minum itu nggak dosa, sebenarnya la ba'sa, sesuatu yang nggak buruk ya. Tapi ternyata dengan minum itu, makan itu membuat terganggu ibadah, nah, gitu ya. Nah, itu lebih baik ditinggalkan. Itu lebih baik ditinggalkan seperti itu. Atau sebaliknya ya Pak, sebaliknya misalnya kita udah sumpah nih, sumpah demi Allah saya nggak akan minum air jahe, demi Allah nggak akan minum air jahe. Ternyata kalau saya nggak minum jahe, badan saya jadi dingin kan, karena jahe kan anget. Dengan dingin saya jadi malas bangun malam karena dingin. Dengan minum jahe saya jadi anget, jadi bisa bangun malam. Nah nggak apa-apa kita langgar sumpah, kita minum, habis minum kita bayar kafarat, puasa 3 hari berturut-turut. Oh iya, kita langgar aja sumpah, ya kan? Nah itu, seperti itu. Selanjutnya kan nggak bisa bayar kafar. Ya ini doang tadi, kan membayar ketika saya minum jahe itu saya bayar kafarat. Minum, besoknya kita bayar kafarat, puasa
bisa 3 hari, atau ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Itu kan kafaratnya sumpah kan? Gitu. Untuk selanjutnya akan minum jahe lagi itu Ya enggak apa udah minum jahe terus, enggak gitu kan. Ya karena kita mau menghalalkan ini, tadi kan ini haram karena sumpah kan. Demi Allah saya nggak akan minum jahe. Nah ternyata begitu nggak minum jahe badan jadi dingin. Padahal ini buat badan kita hangat. Nah ini kita langgar saja, gitu ya, dengan bayar kafarat. Nah seperti itu. Nah, karena dengan kita melanggar kita bisa bangun malam, berarti bisa jadi melalui takwa. Nah itu bagian daripada apa? Ya, masuk kehati-hatian untuk mencapai derajat takwa, meninggalkan yang disukai, atau bisa juga tadi nggak apa-apa menerima risiko ya bayar kafarat demi untuk bisa melakukan ibadah. Tadi ya, ini dari Atiyah tadi ya. Yang tanyakan Pak, jelas nggak tadi ya? Jelas ya? Jelas itu. Yang tanyakan? Cukup dulu ya, cukup dulu. Nah, cukup dulu, udah setengah 10. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah selesai bab ini. Silakan bantu bab baru. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.